Ini rekomendasi untuk rak besi siku. Ini ada 5 tingkat. Ini saya beli 5 tingkat. Nah, ini rekomendasi banget karena mudah untuk memasangnya dan terbuat dari besi. Ini partnya kita lihat. Nah, ini coba kita lihat. Besi-besinya ini, besi-besi. Nah, kita ukur nih. Nah, ini kita ukur nih. Besinya bagus, menarik, dan ada kuat, kokoh kelihatannya memang ini. Kita ukur. Nah, ini ukur. Dia punya siku ini ada berapa tuh? Kelihatan kan? Berapa senti tuh? Nah, 3 senti. 3 senti untuk ukurannya. Nah, ini kita ambil, kita ada panjangnya. Di sini ada, ini yang ambil saya punya ini adalah untuk 5 raknya. 5 raknya. Nah, dia panjang kali lebarnya dia ini ada 70 kali 30 kali 150 cm. Ini ukurannya. Saya coba ukur untuk lihat. Nah, coba saya keluarin semua. Semuanya dikeluarin untuk bisa lihat apa saja yang ada. Jadi kita ada dapat karena raknya ada 5, jadi harus kita hitung baik-baik. Ada 5 rak, kemudian ada besi-besinya. Besi-besinya. Kita lihat. Nah, ini ada besi, ada siku. Itu siku untuk lebih menguatkan. Jadi siku itu untuk menguatkan waktu pasang raknya, di bawah rak itu pasang siku. Pasang siku ini. Jadi masing-masing rak pasang siku, ada jumlahnya, dihitung aja dulu, harusnya sama sesuai dengan jumlah yang di kertas petunjuk ini. Nah, kemudian kita coba rakit. Nah, ini. Jadi ada, kita lihat rakit. Jangan sampai kebalik ya rakitnya. Karena kalau udah jadi kebalik, bongkar lagi, perlu waktu lagi. Perlu waktu. Nah, ini kita coba hitung. Kita lihat. Kita berdirikan untuk dapatkan. Nah, kita bisa sesuai keinginan kita tinggi masing-masing ya. Karena ini berlobang-lobang. Jadi itu besinya berlobang-lobang, jadi kita bisa mau lobang yang mana yang kita mau pindah, mau geser. Nah, itu kita ukur, kita hitung. Di bawahnya kita coba pasang, jadi kita kaki kiri, kaki kanan kita coba pasang. Jadi satu dulu bawah, kita kasih tidur, kemudian kita berdirikan raknya. Nah, kita ukur, kita coba lihat. Simple aja. Nah, kita coba lihat. Nah, kemudian karena kita ukur lagi, kita lihat nih, karena ada itu 3 siku. Nah, besi siku karena kita mau pasang di bagian bawah, jadi harus ada spasi di bawahnya, jangan lupa. Karena akan ada pasang spasi. Jaraknya sespasi. Nah, ini. Spasi sepanjang minimal sepanjang kaki dari spasi siku besi siku itu. Bisa lebih naikin atau bisa dipas-pasin aja. Kalau saya pas-pasin aja dengan besi sikunya, sehingga nanti naik ke atas. Tergantung kita mau bawanya ada spasi lagi atau enggak. Kalau kita mau bawa ada spasi lagi, mungkin naruh sesuatu di paling bawah tanpa rak. Nah, kita bisa naikin dikit. Tapi ini ada di bautnya, di bagian bawah kita ada baut-bautnya. Kita naikin, kedua, ketiga, disimulasi dulu. Kita simulasi. Nah, kita hitung nih lobang-lobangnya berapa. Nah, kita coba lihat, kita pasang lagi, kita coba nih hitung. Jadi jangan sampai kita udah pasang, ada yang kecil, ada yang gede, tidak sesuai harapan. Kita bisa ukur, paling bawah kita bisa naikin lebih tinggi, baru yang kedua, ketiga sedikit lebih kecil, sedikit pendek, jaraknya bisa. Tapi kita harus hitung supaya tidak berulang-ulang. Ada lubang-lubangnya, kita hitung aja. Itu memudahkan hitungannya. Nah, coba kita pasang. Jangan lupa sikunya ya. Besi siku itu harus dipasang di bagian bawah. Besi sikunya. Ini pakai skrup, jadi mudah untuk membuka menutupnya. Jadi kita skrup aja.
Memang perlu waktu untuk mengerjakan karena ada sekrup-sekrupnya, tapi bisalah untuk kita buat. Ah, hanya perlu waktu singkat sih. Memang lamanya ini ketika kita masang sekrup-sekrup ini agak lama di sini. Perlu waktu untuk telaten karena kita akan pasang sekrup masing-masing satu-satu, kita pasang, kita lihat yang mana yang bagus. Nah ini, nah selanjutnya kita tinggal ngelihat mana yang bagian-bagian atas ya. Kita coba buka lagi, bisa kita ada satu kesalahan, bisa kita supaya tidak bongkar kalau sudah masuk. Nah, karena ini ada dua rak, tiangnya harus ada sambungan di sini. Jadi lihat baik-baik, ada datanya karena agak malam, udah malam, cahaya kurang nih. Faktor U nih, jadi saya pakai lampunya dari handphone untuk melihat. Karena ini ada untuk nyambung lagi. Maaf ini kameranya statis, jadi ke sananya nggak kelihatan lagi nih. Tapi kita bisa ngelihat. Nah kita coba buat lagi. Ini semua satu set ya, udah semua. Kapasitas dia per lapisan, menurut data ini kapasitas batas 35 kilo per lapisannya, 35 kilo. Jadi kalau ini mau muat cuma untuk baju-baju, cukup 35 kilo, cukup lah. Kalau buat pajangan untuk toko, 35 kilo saya rasa cukup untuk naruh barang-barang, kecuali jangan yang gede-gede, jangan yang mesin-mesin ya. Mesin-mesin mungkin harus dihitung lagi, diukur lagi. Tapi kalau cuma pajangan-pajangan biasa, kue ataupun rak tempat oli, misalnya alat-alat perkakas, itu bisa lah. Kalau untuk 35 kilo per lapisannya bisa, cukup lah untuk memuatnya. Nah ini jadi ini cukup, kita hitung lagi. Nah 1, 2, 3 udah sampai ke atas, kita coba hitung. Rak logamnya 0,40 mm. Nah itu rak logamnya, kita bisa lihat. Jadi ini karena udah satu set dengan baut, jadi sebenarnya tinggal putar-putar aja, kemudian di ujungnya nanti dikencangin. Kita bisa kencangin dengan yang pakai alat lah untuk kencangin, karena ini kan hanya baut. Kita bisa lihat, kita saat ini kita lihat, tunggu, karena ini masih ada itu masih bagian atas yang tidak kelihatan. Mohon maaf karena ini videonya kita tidak kelihatan. Nah ini kita coba videonya supaya kelihatan sampai di rak atasnya. Nah ini sudah jadi, ini nih. Nah paling atas sengaja saya ada jeda, ada atasnya ada naikin sedikit, tidak sampai full atas. 1, 2, 3, 4. Nah ini 5 dengan ada spasi sedikit. Nah itu besinya, sekrupnya, bautnya. Nah jadi ada spasi 1, 2, 3, ada 3 lubang spasi atas. Kenapa? Di atasnya nanti mungkin kita perlu gantung sesuatu kan, kita bisa pakai gantungan. Nah ini nih, ada sambungan di sini nih, ada sambungan. Dia ada 2 bagian. Nah ini ada sambungan. Jadi besinya nggak satu utuh tinggi yang 150 cm, ada pecah dibagi 2. Jadi kita harus sambung nih, ini ada sambungan. Jangan lupa ini sambungan sekrupnya harus kuat ya. Sambungannya di sini. Nah ini nih sambungannya. Nah jadi ada sambungan 1, 2, 3 nih. Selain di bawah untuk busi siku, atasnya itu 3 nih. Jadi cukup. Nah ini bagian bawahnya, hati-hati karena ini sambungan harus kokoh, jangan sampai sudah di penuh atas dan bisa jatuh ke bawah. Nah ini ada spasi di bagian bawah. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Kalau linknya nanti akan saya bagi di bawah. Kalau menarik silahkan check out. Terima kasih perhatiannya.